Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu bersama-sama dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan ini dapat memberikan satu kekuatan baru bagi semua kita dalam menghadapi tantangan yang saat ini sedang kita alami. Kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini kita akan belajar tentang pesan Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Terambil dari Lukas pasal 22 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-36. Nanti pada waktu kebenaran firman Tuhan diberitakan, kebenaran firman Tuhan ini akan kita baca bersama-sama. Nah, ada hal yang kita pelajari yang kita temukan dalam gambaran singkat Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai 36. Pertama, kita temukan bahwa ada suasana haru yang telah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Yudas Iskariot yang adalah murid Tuhan Yesus telah kemasukan roh iblis. Dan para murid mulai mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan menyerahkan Tuhan Yesus. Terjadi juga pertengkaran di antara mereka. Siapa yang dianggap terbesar di antara mereka? Pembicaraan tentang akhir perjalanan atau perjamuan ini dilanjutkan dengan satu pernyataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang akan menjadi pesan firman Tuhan untuk kita semua. Pesan yang pertama kita temukan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31. Firman Allah berkata, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Perhatikan kata iblis telah menuntut untuk menampi. Dalam terjemahan King James Version, kata ini, kata menampi digunakan kata sift, yang artinya apa? Berbicara tentang menyaring, mengayat, menampi, atau sedang menyelidiki. Ingat, iblis berusaha dengan berbagai macam cara, namun cara Tuhan itu akan dirubah menjadi satu kebaikan dalam kehidupan kita. Saat ini, saudara dan saya sedang menghadapi hal ini. Iblis sedang menuntut untuk menampi kita. Ada satu tantangan besar yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan di mana saja, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita akan melihat bahwa sesuatu sedang terjadi. Tetapi apa yang akan menjadi satu perenungan untuk kita? Kita lihat yang kedua. Yang kedua dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 32. Firman Allah berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Perhatikan, walaupun iblis sedang menuntut untuk menampi kita, tetapi Tuhan Yesus mendoakan kita. Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita sepertinya Tuhan itu terlambat untuk menolong kita, tetapi ingat, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kita ambil contoh ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Pada waktu Tuhan Yesus melihat angin ribut yang begitu luar biasa menerpa kapal atau perahu daripada para murid-murid itu. Murid-murid kewalahan, berusaha sekuat tenaga, dan mereka hampir tenggelam. Tapi pada waktu itu Yesus berjalan di samping perahu mereka. Dan mereka menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Mari kita perhatikan di sini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dia sedang memperhatikan apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah pesan yang kedua. Pesan ketika perjamuan malam yang terakhir, ketika Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Hal yang ketiga dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Hal pertama, iblis menuntut untuk menampi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mendoakan kita. Supaya apa? Supaya kalau kita kuat, kita harus menguatkan sesama kita. Yang ketiga, kita bertemu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus.
Bukankah Petrus adalah murid yang dikasihi Tuhan? Ketika kita bertemu dengan kata penyangkalan ini, kita melihat ada sesuatu yang salah yang dialami oleh Petrus. Alkitab katakan, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bahkan lebih daripada itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terkadang dalam kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan hanya sampai pada hati dan jiwa akal budi kita, dan kita lupa untuk mengasihi sesama manusia. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita. Ini yang diajarkan kepada Tuhan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan ego kita, bukan dengan kesombongan kita, bukan dengan keangkuhan kita. Ingat, jangan sampai kita menyangkal Tuhan Yesus karena kita tidak memiliki dasar iman yang teguh. Memang dalam kehidupan kita, pergumulan hidup kita kadang dipakai Tuhan untuk menguji motivasi dan ketulusan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan berbicara hari kemarin. Mengikut Tuhan Yesus bukan berbicara hari ini. Tetapi mengikut Tuhan Yesus berbicara untuk hari esok. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, kita temukan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Hari ini kita bertemu, ada satu pesan yang Tuhan Yesus ingin katakan pada kita. Dia sanggup mencukupi segala keperluan hidup kita. Rahasia utama untuk mengucap syukur di tengah situasi apapun juga adalah mata yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur pada Tuhan, maka semuanya akan cukup dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, semenjak aku muda sampai aku tua, tidak pernah aku melihat anak orang-orang percaya meminta-minta. Jadi, ketulusan hati dan jiwa dalam mengucap syukur akan membuat kita merasa cukup. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dalam Filipi 4 ayat 14 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hal pertama tadi kita temukan, ingat, iblis sedang menuntut untuk menampik kita seperti gandum. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah berdoa untuk kita. Dan kalau kita kuat, kita harus menguatkan sesama kita. Yang ketiga, dalam mengikut Tuhan Yesus, kita tidak mengikut Tuhan Yesus hanya sekadar perasaan dan emosi sesaat. Tapi kita harus ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak menjadi orang yang menyangkal Tuhan Yesus ketika ada satu tantangan, satu pergumulan datang menimpa pada kita. Dan yang ketiga, Allah kita pasti akan memenuhi segala keperluan kita. Hal yang berikut, hal yang kelima adalah dalam Injil Lukas 22 ayat 36 sampai 38. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Bagian kebenaran firman Tuhan ini adalah satu kalimat yang sangat menarik. Tuhan Yesus memakai gaya bahasa sindiran dalam pernyataannya kepada murid-murid Tuhan ini, bahwa ketika menghadapi tantangan di depan tidak boleh menggunakan pedang.